Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahriani Rudin dari kelas SMP 4B2 dengan NIM 19030271 akan melakukan uji ANOVA dan uji regresi, di mana uji regresi terdiri dari linear sederhana dan linear berganda. Langsung saja, saya sudah memiliki datanya, di mana untuk uji ANOVA tingkat ketertarikan terhadap produk sabun muka dengan skala 1 sampai 10 dan untuk regresi menggunakan data regresi 1 dan regresi 2. Yang pertama kita akan melakukan uji ANOVA terlebih dahulu di mana terdiri dari produk A, produk B, dan produk C. Masing-masing memiliki 30 responden. Di sini kita akan menguji apakah produk A, B, dan C ini memiliki nilai yang sama atau tidak dengan menggunakan variabel produk dan respon. Langsung saja data ini kita pindahkan ke SPSS, di mana saya sudah memindahkan data tersebut. Produk untuk satu ini untuk produk A, yang dua ini produk B, dan yang tiga untuk produk C. Untuk variabel view-nya juga saya sudah pindahkan. Kita lihat yang produk, di sini value-nya ini terdiri dari 1, 2, dan 3, dan labelnya itu produk A, produk B, produk C. Kita langsung add saja, kemudian oke. Dan untuk produk, desimalnya kita tidak usah berikan, kita nolkan saja. Lanjut, kita klik Analyze, kita pilih yang Compare Means, kita pilih yang One Way ANOVA, kemudian kita pindahkan mana yang termasuk ke dalam variabel dependennya, yaitu untuk dependennya adalah respon. Kita pindahkan, dan untuk produk kita masukkan ke dalam faktor. Kemudian kita klik optionnya, kita checklist deskriptif dan homogeneity, kemudian continue, kemudian untuk post, kita lihat signifikansinya menggunakan 0,05, kemudian continue, klik OK. Dan ini adalah hasil output dari one way uji ANOVA-nya. Yang harus kita perhatikan adalah deskriptifnya. Kita lihat N-nya masing-masing produk 30 dengan total 90, dan min-nya untuk produk A dengan nilai 4,5667, untuk produk B 6,2667, produk C 8033 dengan total 6,2889. Lanjut, kita lihat ke tabel ANOVA-nya, yaitu menggunakan DF2, dan tabel F-hitungnya dengan nilai 97,788. Uji ANOVA ini untuk melakukan uji hipotesis awal yang sudah kita buat, di mana H1-nya ini apakah terdapat perbedaan rata-rata produk A, B, dan C, sedangkan H0-nya ini adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata produk A, B, dan C. Kita lihat, kita bandingkan nih nilai F-hitungnya dengan F-tabelnya. F-tabelnya ini sudah terlampir, di mana tingkat signifikansinya kita pakai 0,05 atau 5%. Dengan total N 90, maka rumusnya adalah N dikurang 2, 90 dikurang 2, maka untuk penyebutnya kita dapatkan hasil 8,8. Kita lihat untuk 88 dengan DF-nya 2, yaitu kita dapatkan hasil 3,10. Lalu kita bandingkan dengan nilai F-hitungnya, 3,10 itu lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan F-hitungnya. Di sini sudah terlihat ya, F-hitungnya nilainya 97,788, maka lebih besar dibandingkan 3,10 atau F-tabelnya. Yang artinya, kita dapat menarik kesimpulan dengan taraf signifikansi 5% bahwa H0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan rata-rata dari produk A, B, dan C. Selanjutnya melakukan uji regresi. Di sini kita akan menguji apakah terdapat hubungan atau pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen. Yang pertama kita melakukan regresi linear sederhana terlebih dahulu menggunakan data regresi yang pertama. Di sini kita sudah punya variabel bebasnya dan juga variabel terikatnya. Langsung aja data tersebut kita pindahkan ke SPSS, di mana untuk data view-nya, speed dan distance-nya ini datanya sudah terlampir, dan variable view-nya juga datanya speed dan distance-nya juga sudah terlampir. Kemudian klik Analyze, pilih yang Regression, klik yang Linear,
Untuk dependent, kita pilih distance, kita pindahkan, dan untuk independent, kita pilih yang speed, kita pindahkan. Kemudian, klik statistik, confidence intervalnya kita klik, kemudian continue, dan oke. Hasil output regresinya sudah keluar. Kita lihat yang koefisien di sini untuk melihat atau menyusun model regresi linear sederhananya. Kita lihat di kolom B di mana konstan nilai tetapnya sebesar minus 17,631 dan speed 3,934. Untuk rumus regresi linear sederhananya, Y sama dengan A ditambah dx, yang dimana y sama dengan a itu nilai di konstan, yaitu minus 17,631 ditambah, kenapa tambah? Karena nilai speednya positif, yaitu 3,934 X. Si X ini untuk mewakili speed. Jika sudah, lanjut kita lihat ke tabel ANOVA-nya dengan kriteria pengujian. H0 adalah variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen, dan H1 adalah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Artinya kita melakukan uji dua pihak. Di sini kita lihat nilai F hitungnya kita bandingkan dengan nilai F tabelnya. DF yang kita pakai adalah 1. F tabelnya yaitu 49 penyebutnya karena 50 dikurang 1 sama dengan 49. Kita lihat DF yang 1 yaitu 4,04, yang dimana kita bandingkan F hitung 91,613 dengan 4,04 lebih besar atau lebih kecil, yang dimana F hitungnya ini lebih besar daripada F tabelnya, yaitu 4,04, yang artinya dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dapat diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikansi antara variabel bebas atau speed dengan variabel terikat atau distance. Selain membandingkan F hitung dengan F tabel, uji dua pihak ini juga dapat membandingkan nilai F hitung dengan sig, di mana F hitung ini lebih besar dengan nilai sig, yaitu 0,000, maka H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikansi antara variabel bebas atau speed dengan variabel terikat atau distance. Selanjutnya kita juga melihat koefisien determinasi, yaitu kita lihat model sumarinya ini. Kita melihat seberapa banyak X menyumbang ke Y. Kita lihat model sumari di R² ini dengan nilai 0,652 atau 65,2%, artinya X atau speed hanya menyumbang sebanyak 65,2% untuk si Y atau distance, artinya hanya mempengaruhi sebanyak 65,2%, dan sekitar 35%-nya itu lainnya dipengaruhi faktor-faktor lain secara random. Yang terakhir, melakukan uji regresi linear berganda dengan data regresi 2 yang sudah ada. Apakah terdapat pengaruh iklan YouTube, Facebook, Neopaper terhadap sales atau penjualan? Data ini dipindahkan ke SPSS. Di sini di variable view sudah ada, kemudian di data view juga sudah terlampir. Langsung aja klik analyze, pilih regression linear. Data tersebut sudah dipakai sebelumnya, maka kita reset saja. Untuk yang dependent ini kita pilih sales, kita pindahkan. Kemudian untuk independent itu ada YouTube, ada Facebook, ada Newspaper. Kemudian jika sudah, klik statistik, pilih yang confidence interval, kita checklist, kemudian continue. Oke. Outputnya kita lihat di koefisien, kita lihat di kolom B, di mana konstan nilainya 17,567, YouTube
0,007, Facebook 0,015, newspaper 0,03. Dengan rumus linear berganda itu adalah Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah BK XK sampai berapa banyaknya variabel yang kita punya. Di sini kita masukkan B0 ini adalah nilai konstan, kemudian B1 sampai seterusnya dan nilai dari variabel YouTube, Facebook maupun newspaper. Jika sudah, kita lihat ke tabel ANOVA. Di sini melakukan pengujian apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara X1, X2 maupun X3 dengan Y atau antara Facebook, YouTube, newspaper terhadap sales. Caranya dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai SIG, di mana F hitungnya ada 0,647 dan nilai SIG-nya adalah 0,586, yaitu F hitungnya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai SIG-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa YouTube, Facebook, newspaper itu memiliki pengaruh secara signifikan terhadap sales. Jika kita ingin melihat satu-satu, kita lihat ke tabel koefisiennya ini, di mana YouTube untuk nilai T-nya adalah 1,3. Jika kita menggunakan dua pihak, maka kita dapat bandingkan dengan nilai SIG. Jika kita menggunakan satu pihak, maka dapat T hitungnya ini dapat dibandingkan dengan nilai T tabel. Kemudian kita lihat nilai T hitung YouTube adalah 1,300 dan SIG adalah 0,195, maka lebih besar T hitung daripada nilai SIG, maka YouTube ini berpengaruh terhadap sales, dan Facebook ini 0,484 dan SIG 0,629, T hitungnya lebih kecil maka tidak berpengaruh, dan newspaper juga nilainya lebih kecil daripada SIG maka tidak berpengaruh terhadap sales. Yang terakhir dilihat dari koefisien determinasinya, yaitu di model sumarinya di R-square ini seberapa besar pengaruh 3 variabel newspaper, Facebook, YouTube terhadap variabel terikat. Ternyata di R-square-nya hanya menyumbang 10%. Jadi untuk YouTube, Facebook, dan newspaper ini hanya berpengaruh 10% terhadap sales, dan 90% lainnya itu dipengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor lain yang bersifat random. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.